Assalamualaikum warahmatullahi. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Ya Rabbi bil Mustafa سيدنا Bil lana يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العامل Ya Rabbi bil Mustafa واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من ذلة عظمى إن الكبائر في الغفران كالأمم Ya Rabbi bil Mustafa Bil maqasidana Waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هاد من الأهوال مقتحم Ya Rabbi bil Mustafa Bil maqasidana Waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. والآل وصحبه ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم Ya Rabbi bil Mustafa Bil maqasidana Waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Ya Rabbi bil Mustafa Bil maqasidana Waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وفضيلة الناس ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولبيته الكرام ثم المشاهد بسم الله الرحمن الرحيم شهر الكريم ثم الرحيم بصلاة الله به من دون جميع الأخلاق بسم الله ثم الرحيم جميع الأجاجين في علمه في كفر محمد ووسط القرآن ويولد له ونفعنا بعلومهم ببركة الأجر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم الصالحين في الدار آمين بسم الله الرحمن الرحيم فصل الذي يلزم للميت أربع خصال غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. Alladzi yalzamu yang mesti yang harus lil mayyiti dilakukan kepada mayit arba'u khisalin jumlahnya ada 4 perkara. Ghusluhu yang pertama memandikannya, wa takfinuhu yang kedua mengafankannya, wassalatu alaihi yang ketiga menyolatkannya, wa dafnuhu dan yang terakhir tempat menguburkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan kembali pembelajaran kita di pagi hari ini. Sekarang kita sudah memasuki bab tentang mengurus jenazah. Dikatakan di sini faslun alladzi yalzamul mayyit, ada 4 hal yang harus dilakukan, yang mesti dilakukan kepada mayit. Makanya disebutkan
ada kewajiban, ada 4 kewajiban orang yang hidup kepada orang yang mati. Jadi orang yang sudah meninggal itu masih ada yang harus kita lakukan, Pak. Bukan ada orang meninggal kita biarin aja. Manusia bukan hewan, manusia bukan bangkai. Artinya kata Allah, walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya aku telah memuliakan keturunannya Nabi Adam. Dengan cara apa? Ketika keturunan Nabi Adam meninggal, maka bukan dibiarkan begitu aja, bukan ditelantarin, tetapi apa? Diurusin. Yang pertama apa? Yang pertama itu ghusluhu, memandikannya. Jadi kalau ada orang yang meninggal, yang harus pertama kita lakukan apa? Memandikannya. Biasanya tuh kalau tiap daerah ada orang khusus tuh ya. Ada orang khusus yang bisa memandikan tuh, memandikan jenazah. Tapi yang lebih utama biasa keluarganya. Kalau bisa, kalau nggak ada yang bisa, kita boleh minta tolong kepada orang yang khusus suka memandikan jenazah. Karena ada cara-cara tersendiri, nanti di bab berikutnya ada bagaimana cara memandikan jenazah, mengafankan, menyolatkan sampai kepada menguburkan. Jadi kewajiban yang pertama bagi orang yang hidup kepada orang yang mati yaitu apa? Memandikannya. Karena kata Allah dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Setiap orang itu memiliki kematian yang berbeda-beda, Pak. Kita kan nggak tahu ya, kita mati dalam keadaan apa yang kita nggak tahu, apakah sakit, apakah naudzubillah kecelakaan ataupun yang lain, kita nggak pernah tahu. Tapi yang namanya ajal itu pasti apa? Pasti datang. Nggak lihat kaya miskin, laki perempuan, pejabat rakyat, nggak lihat. Kalau emang udah waktu datang itu ajal. Dia nggak bisa diakhirkan, nggak bisa diduluin. Artinya gini, kita minta ya Allah saya pengen mati duluan, bisa nggak? Nggak bisa. Bahkan kita nggak boleh, Pak. Kita nggak boleh minta mati sama Allah. Ya Allah saya pengen mati, lah. Itu udah pede banget ya, kayak mau surga aja, kayak pahalanya udah banyak. Artinya apa? Kita nggak boleh minta mati karena kita ngerasa udah putus asa hidup di dunia ini ya, banyak masalah, banyak tuntutan, saking kerasnya dunia, udah pengen minta mati, itu nggak boleh. Kalau kita masih hidup, artinya kita masih diberi kesempatan oleh Allah umur yang panjang untuk berbuat kebaikan. Makanya ketika selama hidup di dunia kita harus berbanyak berbuat baik. Ketika kita meninggal, harapan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah, ketika ada orang yang meninggal, tadi yang pertama itu dimandikan terlebih dahulu. Mau dia meninggalnya karena sakit, bunuh diri, kecelakaan, tetap yang pertama itu dimandikan. Kenapa? Supaya dalam keadaan bersih. Lain cerita kalau orang yang berjuang atau mati syahid pada zaman dulu ketika Rasulullah berperang dengan para sahabat, itu banyak meninggal kan ya. Itu nggak pakai dimandiin, Pak. Lalu gimana? Udah langsung dikubur. Baju yang masih menempel di tubuhnya itu jangan dilepas. Karena apa? Itu akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa ketika di dunia hamba ini telah berjuang untuk membela agamamu. Jadi ketika ada orang mati syahid, itu dia jangan lepas bajunya, darahnya masih menempel, itu sebagai saksi di hadapan Allah bahwa dia telah menjalankan sebagai seorang mujahid fi sabilillah. Nah, kalau zaman sekarang ada nggak, Pak? Nggak ada zaman sekarang, mah. Yang pertama tadi memandikan. Wa takfinhu, yang kedua mengafankan. Setelah dimandikan bersih, udah nggak ada kotoran di tubuhnya, lanjutnya apa? Dikafankan. Dikafankan ini dengan warna putih. Kalau laki-laki 3 lapis, kalau perempuan 5, terdiri 2 lapis. Yang ketiga gamis, himar, sama sarung. Itu kalau perempuan beda, kalau laki-laki, Pak. Tadi ada harus lebih tebal petutupnya. Kemudian wassalatu alaihi, yang ketiga menyolatkannya. Yang kita kenal dengan sholat apa? Sholat jenazah. Ketika sudah dimandikan, dikafankan, lalu
sholatkan. Sholatnya bagaimana? Sholat jenazah itu berbeda dengan sholat yang lainnya, terutama sholat 5 waktu beda. Bedanya apa Pak? Sholat jenazah nggak ada rukunya, nggak ada sujudnya. Yang ada apa? Niat 4 kali takbir, kemudian salam. Jadi jangan kebangetan ini. Orang yang nggak pernah sholat jenazah, lagi ketika sholat jenazah pakai ada rukunya, ada sujudnya. Kenapa nggak ada ruku dan nggak ada sujudnya? Karena ketika kita menyolatkan jenazah itu jangan sampai terkesan kita menyembah itu jenazah. Makanya cukup dengan 4 kali takbir. Itu untuk sholat jenazah. Kalau misalkan kita sholat jenazah nih, jenazahnya nggak di depan kita. Contoh misalnya saudara kita di Palestina banyak yang meninggal, kita boleh nggak nyolatin di sini? Boleh. Namanya sholat apa Pak? Sholat goib. Goib artinya yang tidak ada di hadapan kita jenazahnya. Tapi kalau misalkan ada jenazahnya di hadapan kita, maka kita sholat jenazah seperti halnya niat biasa. Kemudian hukumnya bagaimana mensholatkan jenazah? Fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Idza saqatal haraj 'anil baqi. Apabila sebagian orang mengerjakannya, maka gugur dosa semua. Contoh, misalkan di RT 3 ini ada yang meninggal. Ketika ada yang meninggal, itu nggak ada yang nyolatin pas satu pun orang, maka satu kampung dosa semuanya. Kemudian datang Bang Mulyadi nih, nggak pakai azan ya, langsung aja jadi azanin, langsung sholat jenazah, maka gugur dosa yang lainnya. Artinya apa? Sebagai penyelamat dia melakukan sholat jenazah sehingga membuat yang lain nggak menjadi dosa. Itu namanya sholat, hukum sholat jenazah. Jadi fardu kifayah. Setelah sholat kemudian yang terakhir wadafnu dan menguburkannya. Ketika sudah selesai sholat maka dibawa ke kubur untuk dikuburkan. Yang dikuburin ada yang pakai peti mati, ada yang diapain? Ada yang langsung dikuburin. Bahkan kalau agama lain Pak ya, ada yang diapain Pak? Dibakar. Bukan agama kita ya. Agama Islam itu nggak dibakar. Kalau di Bali istilahnya Pak ngaben ya. Ngaben bakal ada yang dia lagi istilahnya tuh dimasukin ke dalam kayak open itu, dikremasi. Kita mau umat Islam nggak begitu Pak. Saking mulianya ketika meninggal dimandiin, dikapanin, disolatin, dikuburin. Itu tuh. Itu kalau ada jenazahnya, mayitnya ada. Kalau misalkan mayitnya dimakan harimau, habis tuh kali ininya, itu gimana? Nggak usah, itu nggak bisa dimandiin, mesti diberi mulutnya. Artinya apa? Tetap kita sholatin. Atau yang tenggelam, dari kapal laut yang pesawat kecelakaan di laut itu bagaimana? Ya udah tenggelam di laut, nggak perlu kita cari kalau emang nggak bisa ketemu ya. Tapi kalaupun emang ketemu ya seperti halnya biasa kita lakukan 4 kewajiban tadi. Tapi kalaupun emang nggak ketemu sama sekali, cukup kita apa? Melakukan sholat gaib. Jadi jangan sampai dipaksa ada keluarga, pokoknya harus ketemu mayat keluarga saya. Nah di laut Pak udah dicari sama tim SAR, nggak ketemu ya udah. Artinya apa? Kita tidak bisa memaksakan emang yang udah nggak ketemu gitu. Udah semaksimal mungkin petugas sudah mencari tapi nggak ketemu, yang ketemu berapa orang doang, itu yang ada yang ketemu baru kita lakukan kewajiban tadi. Itulah 4 kewajiban orang yang hidup terhadap orang yang sudah meninggal. Karena kita semuanya akan mengalami apa? Yang namanya kematian. Kita semuanya tinggal nunggu waktunya aja nih. Tinggal tunggu waktunya, tinggal tunggu masa kita. Kan kita ada masa expirednya nih. Sampai usia berapa kita di dunia ini. Makanya selama kita hidup di dunia, jangan jadi orang jahat, jangan jadi orang yang selalu berbuat keburukan. Ini kadang-kadang saya heran, saya lihat berita di media sosial itu nyawa orang udah kagak ada harganya Pak. Gampang banget orang ngebunuh orang ya. Ya Allah juga kata saya itu zaman sekarang Pak. Orang udah nggak ada takut-takutnya ngebunuh orang. Kita udah nyawa udah kagak ada harganya. Ini harus betul-betul ditindak oleh pemerintah, terutama para begal ini ya. Yang para begal, para perampok ini bahaya ini. Artinya kadang-kadang kita sebagai manusia, harapan kita ingin berbuat baik, tapi orangnya berbuat jahat kepada kita. Ya, tapi kita nggak boleh membalas kejahatan orang, kita cukup berdoa aja. Artinya sekali lagi selama kita umur kita masih ada, kita masih hidup, perbanyak berbuat kebaikan. Kan hidup cuma sekali Pak ya.
Emang hidup nyawa kita berapa di sini? Ada yang 3 gak nyawanya? Ini nyawa satu semuanya. Jadi kalau udah meninggal selesai urusan dunia, tapi dia akan menghadapi urusan akhirat. Jangan dianggap saya meninggal selesai. Nah nanti dia siap tuh dimulai dari alam barzah, kemudian alam mahsyar, alam hisab sampai ke nanti ke surga neraka. Dia melewati lebih banyak lagi tuh. Justru orang yang meninggal bukan berarti berakhir hidupnya. Justru di situ awal mulai dia akan diperhitungkan amal kebaikan dan keburukannya. Jadi sekali lagi hidup kita tidak tahu sampai berapa lama. Oleh karena itu perbanyak berbuat ibadah. Di sini ada yang umur 60 Pak? Ada yang 60 sih umurnya? Ada yang 60 enggak? Ada? Banyak ya? 60, 63 ada? 63? Ya kalau 63 bentar lagi berarti itu 63 itu Nabi Muhammad umurnya 63 tahun Pak. Artinya umatnya pasti segitu umurnya. Kalau ada yang lebih itu bonus berarti. Ya, kalau ada yang lebih itu berarti bonus. Kata Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang umurnya panjang dan juga amalnya baik. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'amaluh. Dan sejelek-jeleknya manusia orang yang umurnya panjang tapi amalnya jelek. Artinya apa? Kita selagi kita diberikan umur panjang, kita harus perbanyak berbuat kebaikan. Jangan sampai hidup kita ini penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan dosa. Apalagi kita udah masuk tahun baru Islam ini yang berapa ini Pak? Tahun berapa ini? 1448. Artinya semakin bertambah usia tahun Hijriah, kata Nabi, umur Islam itu tidak sampai 1500 tahun. Artinya sekarang 1448 sampai ke 1500 berapa tahun lagi berarti itu? Kurang lebih 52 tahun lagi umur Islam itu ya. Kalau nggak sampai segitu ini rata-rata di sini berapa nih? Ada kali di sini 20 tahun ya ini umurnya 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, tahun 2000 ke depan kira-kira umur nggak sampai di umur kita sampai segitu. Wallahu alam, kita nggak ada yang tahu. Jadi sekali lagi hidup kita di dunia tidak selamanya kita bisa hidup, akan tetapi kita akan mengalami yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Oleh karena itu mari kita persiapkan amal-amal kita. Salah satunya hadir di majelis ini itu adalah yang merupakan amal baik bagi kita. Sholat berjamaah, bersedekah, saling tolong menolong, itu kan semua yang diperintahkan oleh Nabi. Nabi merintahkan hal yang kebaikan, bukan hal yang jelek. Tapi tinggal kita lakukan. Semoga kita semuanya dalam meninggal keadaan husnul khotimah. Wallahu a'lam. Baik, kita doa bersama-sama. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang halal yang banyak dan berkah, dimurahkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, diberikan keturunan yang shalih dan shalihat, segala hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus untuk Pak Haji dan sekeluarga, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keberkahan dan perlindungan dalam keluarga Allah dunia. Wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa qul ya karim hamda ya arhamar rahimin. Al-Fatihah.